Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua? Bagaimana puasanya? Semoga masih semangat ya. Perkenalkan, nama saya Deandra KP dari kelas 5E. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kultum tentang nuzulul Quran. Teman-teman tahu nggak nuzulul Quran itu apa? Nuzulul Quran adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Jadi pada malam itu Nabi Muhammad SAW tengah berada di Gua Hiro. Nabi senang menyendiri di Gua Hiro untuk menenangkan diri dan merenungi sikap kaumnya yang semakin jahil jauh dari agama. Saat Nabi tengah merenung, malaikat Jibril muncul di hadapan beliau lalu berkata, "Iqra" atau bacalah. Nabi lalu menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lalu mengulang kata Iqra sebanyak 3 kali dan kemudian menyampaikan firman Allah yang bunyinya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam," yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Sekaligus hari pertama Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, sejak saat itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur di kota Mekah dan juga di kota Madinah. Ayat yang turun di kota Mekah dikenal sebagai ayat Makkiyah. Sementara ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, ketika Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu itu lalu disusun menjadi Al-Quran yang senantiasa dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Teman-teman, kira-kira kenapa ya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Kan sebelumnya sudah ada 3 kitab lain yang diturunkan Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa ya? Ternyata menurut para alim ulama, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang isinya super lengkap, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan juga sains atau ilmu pengetahuan. Dan sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran merupakan pembenar, pelengkap, dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Seperti bisa kita baca dalam surat Yunus ayat 37. Wa ma kana hadzal qur'ana ayyufqara min dunillahi walakin kolzi baina yadaihi wa taksilal kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Nah, kembali ke laptop, maksudnya kembali ke nuzulul Quran. Menurut teman-teman, apa ya kira-kira hikmah yang bisa kita dapat dari peristiwa nuzulul Quran? Yang pertama, Iqra, kita harus banyak membaca dan belajar, memperluas wawasan lewat jendela pengetahuan. Dengan begitu, ilmu kita akan semakin bertambah.
kita akan semakin pintar dan bisa meraih segala cita-cita yang kita inginkan. Kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran kan petunjuk dan pedoman untuk hidup kita. Karena itu, kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Caranya, membaca, mengerti artinya, dan juga menghafalnya. Dengan begitu, kita ke hikmah yang ketiga, yaitu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang cara berperilaku kepada orang tua kita, adab kepada guru-guru kita, dan juga teman-teman kita. Juga tentang bagaimana berpuasa yang baik, sholat yang benar, dan beramal soleh, seperti bersedekah atau berbagi takjil. Dan yang paling penting, dengan peristiwa nuzulul Quran ini, kita semakin menyadari bahwa segala sumber ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sebenarnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rasyid yang Maha Pandai, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.